Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Furqan Habibi dengan NIM 19 12 10 88 dengan judul saya yaitu penerapan metode forward chaining pada sistem pakar untuk diagnosa hama dan penyakit padi. Selanjutnya yaitu latar belakang. Belakangnya yaitu tanaman padi adalah salah satu tanaman budidaya terpenting untuk kelangsungan hidup manusia. Padi menghasilkan beras yang merupakan makanan pokok bangsa Indonesia, sehingga tanaman tersebut menjadi salah satu bidang pertanian yang digalakkan dan hampir di setiap wilayah Indonesia. Kegiatan bercocok tanam tanaman padi menjadi salah satu mata pencarian sebagian besar warga Indonesia, sehingga tingkat keberhasilan jumlah padi yang dipanen pun menjadi sangat penting karena mereka menggantungkan hidupnya dari beberapa besar padi yang didapat saat panen. Pengetahuan masyarakat Indonesia tentang hama dan penyakit tanaman padi masih cukup rendah, termasuk di penanganannya. Serangan hama, tikus sawah, dan berbagai penyakit tanaman padi belum dapat dikendalikan secara sempurna, dan ketergantungan petani terhadap pestisida masih sangat tinggi. Kesalahan pemberian pestisida yang sering terjadi justru bukan karena kesalahan diagnosa, melainkan lebih sering dikarenakan kurang diperhatikannya penyakit dan cara pemakaian pestisida yang tidak disesuaikan dengan hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi itu tersebut. Selanjutnya, untuk saat ini pengetahuan petani tentang hama dan penyakit tanaman padi hanya diketahui sebatas pengetahuan sesama petani saja. Dan jika ada hama dan penyakit jenis baru, petani belum tentu mengetahuinya. Di sisi lain, terdapat beberapa ahli atau pakar yang banyak mengetahui tentang hama dan penyakit tanaman padi itu. Akan tetapi dengan jumlahnya ahli atau pakar dengan banyaknya jumlah petani tidak seimbang, sehingga ahli atau pakar tersebut tidak bisa menginformasikan tentang hama dan penyakit padi yang baru ataupun jenis penyakit padi yang lama, dikarenakan keterbatasan tenaga ahli dan waktu dari seorang ahli tersebut itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya penerapan metode intervensi forward chaining pada sistem pakar untuk diagnosa hama dan penyakit padi dapat menjadi informasi dan pengetahuan yang akan membantu masyarakat ataupun petani perorangan itu sendiri untuk mengetahui jenis hama dan penyakit apa yang menyerang tanaman padinya. Rumusan masalah dari latar belakang tadi yaitu bagaimana membuat suatu sistem pakar untuk mendiagnosa hama dan penyakit padi dengan menggunakan forward chaining. Tujuan dari penelitian ini yaitu membangun dan merancang sistem pakar untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman padi. Yang kedua, menerapkan metode forward chaining ke dalam sistem pakar. Selanjutnya ada matrik literatur review. Yang pertama, dengan judul penerapan metode forward chaining pada sistem pakar untuk diagnosa hama dan penyakit padi. Dengan penulisnya yaitu Huratul Aini pada tahun 2018. Dengan masalah penelitiannya, masih banyaknya kerugian yang diakibatkan karena adanya hama dan penyakit tanaman padi yang terlambat untuk didiagnosis, dan ada sebagian petani yang tidak mengetahui jenis penyakit yang menyerang tanaman padinya. Metode yang digunakan yaitu waterfall dan forward chaining. Hasil penelitiannya itu memberikan informasi kepada pemakai, khususnya petani, mengenal jenis hama dan penyakit. Selanjutnya yaitu gejala-gejala serangan serta memberikan informasi pengendaliannya. Yang kedua, dengan judul sistem pakar untuk mendiagnosa hama penyakit padi menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Dengan penulisnya Erlina Agustina pada tahun
2017. Masalah dalam penelitiannya itu membuat suatu sistem pakar untuk mendiagnosa hama penyakit tanaman padi dengan menggabungkan pengetahuan atau keahlian beberapa pakar di dalam mengidentifikasi gejala serta serangan hama penyakit tanaman padi. Metode yang digunakan itu forward chaining dan certainty factor. Hasil penelitiannya itu hasilnya dapat diterapkan untuk menentukan hasil diagnosa hama atau penyakit tanaman padi dan dapat menentukan nilai keyakinan dari setiap gejala dalam menentukan kaidah aturan hama atau penyakit. Selanjutnya yaitu alur penelitiannya seperti ini. Ada analisis, recruitment specification, selanjutnya desain, selanjutnya lagi implementasi, baru testing dan integration, yang terakhir itu operation and maintenance. Pengertian dari alur penelitiannya itu pertama ada analisis. Pada tahap ini melakukan analisis sebagai bahan untuk penelitian. Yang kedua yaitu recruitment specification, yang berisi dokumen yang menjelaskan dengan detail spesifikasi. Yang ketiga itu desain, melakukan desain tampilan dan lain sebagainya. Yang keempat ada implementasi, pada tahapan pelaksanaan implementasi. Yang kelima ada testing dan integration, yaitu suatu tahapan pengujian setelah fase unit testing dan sebelum sistem testing. Yang terakhir yaitu ada operation and maintenance. Pada tahapan ini meliputi segala kegiatan yang berhubungan dengan operasional dan perawatan agar kinerja yang dimiliki tetap maksimal. Sekian dari presentasi saja. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Saya ucapkan terima kasih.